hadir di studio Mata Najwa aktor yang memerankan sosok Sudirman, Adipati Dolken, dan sutradara film Sudirman, Viva Westi. Selamat malam Mbak Viva, selamat malam Adi. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Mbak Viva, tadi Pak Kiki cerita sebetulnya awalnya karena Anda penasaran ada kenapa di setiap daerah ada nama Jenderal Sudirman. Jadi sesederhana itukah niat awalnya? Mungkin awalnya memang sesederhana itu gitu, bahwa di mana-mana ada Jalan Jenderal Sudirman dan tapi apa sih yang dia lakukan mungkin tidak banyak yang diketahui. Jadi waktu bilang sama Pak Kiki, sebetulnya saya sendiri juga belum terlalu banyak tahu ya tentang Pak Dirman, cuman satu itu aja, bahwa banyak jalan Pak, tapi kalau kita nggak bikin ya film itu gitu. Setelah kita mempelajari setahun, kita riset dan sebagainya, keliling ke tempat-tempat dia, rute gerilyanya apa semuanya, ketemu dengan berbagai macam narasumber, semakin hari kok saya rasa saya bukan tentara tapi saya jatuh cinta sama Sudirman. Dan yang lucu adalah kenapa jatuh cinta sama dia itu luar biasa banget. Pertama, dia cinta banget sama tanah air, dan itu dibuktikan hanya dengan satu paru-paru. Dia melawan semua itu untuk pergi gerilya, dan gerilya itu bukan hal yang mudah ya, karena kita sempat syuting di gunung, di hutan dan sebagainya. Satu malam pas lagi syuting, hari hujan ya, Adia, kita hari hujan, kita bilang bahwa yuk kita coba rasakan seperti apa sih itu mereka gerilya. Kita bukan tentara, kita matikan lampu semuanya, dan hari hujan dan dinginnya luar biasa, waktu itu mungkin di bawah 15 derajat, dan rasanya semua kru saya bilang bahwa orang ini luar biasa ya, dan kita harus bikin film ini jadi sesuatu yang bisa diterima, bisa menginspirasi semuanya, bukan hanya dari tentara tapi juga dari dari anak-anak muda atau siapapun yang nonton. Jadi malam itu kami semua berjanji bahwa kita akan bekerja keras, apapun itu, dingin, panas yang luar biasa, naik gunung, turun gunung, mencari sponsor, apapun kami akan lakukan untuk Jenderal Sudirman karena dia luar biasa. Apa kesulitan terbesar memerankan peran ini, Adi? Apa saja yang Adi lakukan dan persiapkan untuk jadi Jenderal Sudirman? Dikasih waktunya cukup banyak sebenarnya sama Mbak We. Dikasih waktu 3 bulan buat reading. Sempat bootcamp ya, mereka semua bootcamp. Bootcamp, jadi ikut pelatihan militer? Iya, di situ Lembang. Kira-kira 8 harian di situ Lembang. Berat itu? Mau Kopassus. Lumayan. Direndam di air di danau situ, terus bangun pagi, senam pagi, naikin bendera, udah kayak militer beneran. Terus itu teman-teman di belakang biasa itu. Ya, mesti sempat ikut pelatihan militer 8 hari. Ya, terus sambil latihan militer kita juga sambil reading mulai menyesuaikan dengan karakternya sama teman-teman yang lain juga. Ada 14 orang tim gerilya di situ. Terus juga mulai berjemur, mulai ngitemin badan, terus juga mulai intinya sudah mulai masuk dalam karakter sih di situ. Terus baca-baca apa yang bisa dibaca semuanya, pertama pasti googling, terus baca buku-buku tentang Sudirman, terus ketemu sama ini anaknya Pak Sudirman paling terakhir, Pak Teguh. Ya, ketemu sama Pak Teguh. Omnya Mas Ganang. Ya, terus kita ngobrol-ngobrol, nanya Pak D itu dia gimana cara duduknya, terus pemikiran-pemikiran dia seperti apa, kayak gitu. Terus sampai paling penting nanya suaranya sih, karena aku pribadi dan aku nanya Mbak We juga, emang ternyata nggak ada suaranya, dia tuh nggak ada di mana-mana. Dokumentasi suara Sudirman, iya, cari kemana pun tidak ada, Mbak. Nggak ada, itu penting banget sebenarnya kan. Terus ya udah, mau nggak mau yang paling deket dengan itu ya anaknya Pak Sudirman, Pak Teguh gitu kan. Ya udah, kita nanya ke situ dan diceritain sama dia kalau dia ngomong tuh seperti apa. Kalau tadi Mbak Viva bilang jatuh cinta pada Sudirman karena berbagai alasan, Adi jatuh cinta pada Sudirman atau tidak? Setelah memainkan akhirnya ya, setelah mengikuti semua proses itu akhirnya ya jatuh cinta juga? Jatuh cinta, ya benar. Sebenarnya emang sebelum aku ditawarin main film Sudirman, aku cuma tahu Sudirman cuma nama jalan doang gitu. Dan itulah mungkin saja sebagian besar generasi kita saat ini hanya sebatas tahu simbol tapi tidak tahu karakter dan perjuangannya. Ya benar, karena aku juga udah nanya ke teman-teman aku juga, kenal nggak Sudirman siapa, backgroundnya siapa, dan ternyata emang nggak ada yang tahu juga gitu, anak-anak seumuran aku.
Dan akhirnya selama aku sekarang lewatin jalan Jenderal Sudirman, pasti aku hormat dulu sih. Ikut hormat? Ikut hormat. Gitu sih. Ya itu maksudnya kalau ngomongin, kalau ditanya aku cinta, pasti cinta banget karena aku percaya tentang semua itu gitu, dan itu semua harus aku masukin ke dalam tubuh aku gitu. Kalau nggak cinta, Adi sudah jawab